Kuliah ya kan, tahun 2000-an itu sempat bikin sama senior bikin klub di universitas ya, CGNet Club namanya. Tapi lalu sama kampus ditutup karena katanya itu nggak masuk dalam prioritas kampus lah gitu, nggak sesuai dengan jurusan di Yogyakarta. Tapi dari situ tetap sama teman-teman pengen, sama senior saya tetap pengen bikin games gitu loh. Jadi belajar banyak hal, belajar otodidak sendiri. Ya sudah ada pikiran develop game, tapi kenyataan berbicara berbeda. Jadi waktu kita setelah itu berusaha bikin game gak jadi. Akhirnya mutusin ini nggak bisa nih. Di situ gue sih ada dua passion, satu kalau nggak game, satu film. Akhirnya gue mutusin buat ke Jakarta buat di film dulu. Nah di film juga ternyata nggak gampang karena kan nggak ada background film sama sekali, ya kan. Jadi dan karena saya hobinya bela diri, yang paling dekat adalah di dunia action, which is saya harus masuk dari lini yang paling bawah, yaitu stuntman atau fighters. 2007 itu pertama kali di Jakarta karena nggak punya keahlian lain selain bela diri ya, jadi stuntman, jadi fighter tadi dengan gajian waktu itu per hari 50.000 ya, standby dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam, kadang-kadang jam 9, dan nggak setiap hari ada job gitu. Itu awalnya jadi stuntman-nya yang biasanya buat film atau? Buat FTV. Buat FTV. Buat FTV. Ya itu, jadi akhirnya gitu sampai beberapa saat, kemudian bisa jadi action choreographer, kemudian sampai jadi desain produksi. Kemudian tahun 2010 game mulai naik lagi ya. Itu aku mutusin buat balik ke dunia game. Karena apa ya, di film di Indonesia tuh nggak ada yang pasti ya. Jadi kita sering ya project udah persiapan nggak jadi. Jadi kita akhirnya buang umur lah di situ. Jadi kayaknya nggak wise juga kalau mempertahankan di situ. Akhirnya balik lagi ke game karena gamenya juga lagi naik. Dulu waktu masih kuliah saya berpikir kalau bikin game juga bingung cara distribusinya. Waktu 2010 udah ada Facebook ya kan, udah mulai ada sosial media dan distribusinya makin gampang. Dan 2011 baru studio sendiri. Kita sebenarnya start dengan satu project. Jadi 2009 itu kita ada kerjasama dengan satu studio juga di sini. Waktu itu saya sama senior saya sebagai supply bagian programmingnya. Kerjasama studio itu menyediakan jasa di art gitu. Tapi di satu sisi 2009 kita juga saya sendiri juga mempersiapkan konsep buat Majapahit, tentang konsep tentang Majapahit, karena waktu itu kita berpikir apa ya sesuatu yang bisa kita angkat di berbagai platform ya. Kemudian sesuatu yang besar yang jadi bakal jadi istilahnya jangkarnya gitu, jadi basicnya buat Indonesia biar bisa maju. Karena pada saat itu 2009 ada banyak sekali klaim-klaim budaya, kemudian budaya kita dicolong, lagi hot banget ya pada zaman itu. Nah dari situ saya sama teman-teman ada tulis juga, kumpul, oke kita bikin waktu itu masih 2009 masih di film kan. Jadi bikinlah naskah film Senopati Terakhir. Di situ saya dengan produksi, tapi setelah berjalan setahun terus nggak ada kabar buat dapat investor. Akhirnya kita waktu saya bergerak ke game lagi, saya angkat lagi jadi konsep pertama yang mau kita angkat. Jadi proyek kita pertama itu Majapahit Online. Waktu itu cukup berat ya, karena pada waktu itu masih awal-awal sekali dan kita masih belum punya nama. Tapi yang tim paling dekat itu ya kenalan-kenalan saya waktu dulu masih kuliah ya. Jadi kita kontak kerjasama, walaupun akhirnya di tahun pertama itu kerjasama itu gagal. Jadi dan belum ada setahun berdiri, di tahun pertama kita hampir bangkrut. karena salah manajemen. Jadi manajemen waktu itu salah, kita terlalu fokus di satu project ya. Jadi dan kita nggak mempersiapkan hal yang lain. Nah waktu itu kita break, kemudian saya ambil secara utuh manajemennya, saya kelola lagi. 2012 baru kita coba pelan-pelan berusaha bangkit kayak gitu. Satu, Indonesia itu
industri kreatifnya belum ada support dari pemerintah. Kita lihat kalau di Jepang, di Korea, di Malaysia, di Singapura, Thailand, ya kan, bahkan Vietnam itu ada support dari pemerintah. Saya tidak bicarakan soal kayak training dan sebagainya, kita nggak butuh ya. Maksudnya bukan berarti tidak butuh training, tapi kita bisa undang teman-teman kita yang dari luar negeri buat datang ke sini. Tapi kita lebih jauh kepada akses pendanaan, kemudian akses kepada pemasaran, kemudian bagaimana kita difasilitasi untuk bekerjasama dengan sponsor. Itu yang nggak ada sama sekali. Itu yang menurut saya paling berat. Jadi dipaksa game studio di Indonesia atau animator ya atau apapun juga di Indonesia ini, industri kreatifnya itu dipaksa buat either jalan mandiri, menjalankan servis, atau benar-benar ghost indie gitu, jadi bootstrapping. Yang akhirnya banyak yang berhubungan di tengah jalan. Jadi misalnya nih, kita mau bikin Majapahit, misalnya kita mau bikin satu IP gitu, kan kita IP versus service ya, karena dua hal ini cukup bertentangan sebenarnya kalau dari visi perusahaan. Waktu kita kerjain IP, tiba-tiba kita butuh uang, akhirnya kita harus ngerjain service. Itu yang menyebabkan banyak studio punya konsep yang bagus, kemudian seperti kita pernah kejadian juga nggak selesai gitu, karena setengah jalan kita ngerjain yang lain, akhirnya kita ngerjain yang lain karena kita butuh buat gajian ya. Dan di Indonesia sendiri investor atau sponsor ini belum terbiasa atau belum teredukasi dengan baik. Misal kayak untuk investasi atau sponsor dalam game itu berapa sih gitu. Misal untuk game yang simple itu berapa gitu. Itu mereka kadang-kadang sedih juga ya. Kita misal menawarkan servis ke mereka bikin game gitu, terus mereka bilang berapa gitu. Kita bilang misal nih 50 juta, mahal amat 5 juta deh gitu. Jadi kayak padahal kan kita masih ada gajian, kita masih ada kantor. Itu suka dukanya di situ, jadi belum teredukasi dengan baik. Market B2B-nya juga belum teredukasi dengan baik. Jadi berat gitu. Padahal bikin game itu kalau kita lihat di luar sekarang ya, itu rata-rata sudah hampir sama atau bahkan ada yang lebih mahal daripada bikin film. Sukanya itu karena kita membuat sesuatu yang baru dan positioning kita itu sebagai game developer atau teman-teman yang lain sebagai animator untuk buat komik ya, kita ini kan lini terdepan dalam industri kreatif ya kan. Jadi kita ini sebenarnya membawa bendera bangsa kita gitu loh ke dunia internasional ya kan, dan kita borderless, istilahnya bisa kemana aja gitu. Terus dalam kreasi sendiri tadi udah lihat ya di studio ya, asik gitu loh, ada banyak elemen yang masing-masing itu bisa mengeluarkan apa yang dia mau di situ. Jadi kita membutuhkan teamwork yang kuat. Jadi itu asiknya di game development ya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka di risetnya. Risetnya menarik gitu. Karena saya suka riset. Tuh jarang banget tuh gue denger tuh gitu. Seperti itu. Jadi kita bikin satu konsep game tidak sembarangan ya. Maksudnya adalah jika kita bikin kostum model Majapahit atau Boma Narakasura, oke kita mau bikin yang modern. Tapi elemen apa yang tidak boleh dibuang gitu. Misal, oke kita tetap ada bunganya karena di Bali kan selalu ada bunga kan. Bunga sepatu misal. Maknanya apa itu? Kenapa bunga sepatu? Terus kenapa nanti ada kenapa ada bunga Padma kayak gitu. Itu ada maknanya semua dan itu masing-masing harus bercerita karena kita yang di dalam segala sesuatu yang kita kerjain ini semuanya ada simbol-simbol semiotiknya. Walaupun nanti secara produk ya tidak begitu kelihatan, tapi kalau orang yang jeli lihat desainnya kita pasti akan gali terus dan itu selalu ada sesuatu yang baru di situ. Itu yang riset lu sendiri atau ada tim lagi? Saya sendiri, tapi tentunya saya juga ada teman-teman lain yang di bidang yang lain yang juga kadang-kadang kita tuker-tukeran riset kita gitu. Berarti banyak baca buku sejarah gitu tentang budaya, sejarah. Kadang-kadang yang untuk yang Boma kebetulan saya ke Bali sendiri, keliling di museum-museum di Ubud. Nyolong foto-foto ya, karena kita pengen ambil apa sih yang bisa diceritain di situ gitu. Oh, Boma Narakasura itu dekat banget dengan budaya Bali ya? Iya. Tadi kita kan belum sempat mendengar soal mention di Bali. Bahkan desain awalnya kan kostumnya sendiri itu ada baju Bali, baju penari Bali. Jadi kita pengen angkat budaya itu. Ya, ini sih kalau kita udah bicara industri kreatif, masing-masing sektor tuh harus saling berkorelasi ya. Karena kita membentuk IP atau kita membentuk nation branding istilahnya, bukan cuma sekedar
bikin game gitu buat hiburan, buat apa, buat entertainment, bukan. Saya rasa bukan. Karena terus terang industri kreatif ini sangat penting sekali di zaman ini, karena salah satu kekuatan yang bakal menjadi kekuatan utama inti dari suatu negara gitu. Ya Indonesia memang sedang menuju ke arah sana ya. Iya. Ya sekarang kita lihat lah, kayak kamu sendiri misalnya Chris. Dulu kamu tahu budaya Jepang kan? Ya, pertama kali dengar istilahnya kebudayaan Jepang tuh di mana? dari komik kan. Komik apa coba? Kalau gue sih kebetulan dari gue Harlem Beat ya. Harlem Beat. Iya. sih. Jadi gue tahu tentang budaya anak muda Jepang yang suka nongkrong di Shibuya, Anak-anak yang SMA, suka suka basket. Culture-nya ya. numpang dengerin lagu di Tower Records. Ya. Dan karena itu komik tahun 90-an banget, jadi gue juga tahu kalau mereka suka main street basketnya. Iya. Karena mereka benar-benar bawa lokasi-lokasinya, nunggu di patung ini, makan ini, itu benar-benar ya itu. Dan mereka they've done it since 1990X. Benar-benar sama sih, mungkin karena saya udah agak lebih tua ya. Iya, lebih tua. Harlem Beat ya lebih muda itu. jadi mungkin yang kenalin saya juga sama Doraemon gitu. Yang kenalin saya adalah budaya Jepang, Doraemon. Mungkin kalau anak-anak perempuan sekarang ya, mereka kenal banyak budaya Korea, makanan Korea, mungkin bahasanya atau bahkan fashion. Sekarang di Indonesia banyak kan fashion ambil dari Korea kan, stylenya itu juga dari Korean drama kan. Jadi itu saya kira penting ya, maksudnya industri kreatif itu gimana bisa mensupport untuk industri yang lain ya sebagai media buat branding. Inline gitu berarti ya. Inline, saling iya. ini. Ya kita lihat misal kayak untuk promosi budayanya, Jepang ini bukan melakukan pameran-pameran fashion atau pameran-pameran kuliner di Indonesia kan? Iya. Enggak, dia bikin komik, dia bikin games, dia bikin animasi yang dilempar ke Indonesia gitu. Akhirnya berapa tahun kemudian ada kuliner, ada pakaian Jepang, bahasa Jepang di Indonesia udah nggak asing lagi. Jadi benar-benar soft power gitu. Korea juga sama saya kira gitu, seperti itu. Dan sekarang di tahun ini ya, tahun berikutnya kita ini adalah market terbesar yang berpotensi dan belum di-tap. Makanya nanti bakal kita lihat pertempuran antar negara-negara itu, dan tanda kutip ya, pertempurannya bakal di Indonesia. Jepangnya sampai buat sistem group AKB48 ya. Iya. Itu Iya, kayak pertama kalinya tuh di Jakarta. Di Jakarta Iya, kan, Jakarta. karena marketnya Indonesia sangat luas sekali, dan Indonesia marketnya sudah menerima budaya Jepang secara satu ya, secara riset. Mereka risetnya kenceng loh, mereka punya riset sendiri. Dari riset itu setelah bertahun-tahun, setelah melihat banyak sekali komik kita di sini, berarti waktu mereka tes dengan komik, mereka tes dengan game, dengan animasi, ternyata masih masuk. Mereka kasih, iya, idolnya pasti masuk, dan itu terbukti kan. Tahun ini, akhir tahun ini kita udah Mei ya, masih kan Mei Asia. Dan secara infrastruktur, secara sumber daya manusia, ya kan, kita masih jauh ketinggalan dari negara-negara ASEAN yang lain. Jadi itu kenapa pentingnya diakselerasi bagi industri kreatifnya. Kalau kita sendiri kita nggak ada masalah karena kita masih bisa survive, tapi hanya sebagai surat aja, tidak bisa berkompetisi. Kenapa? Karena belum ada support gitu, belum ada koordinasi antara government dan industri kreatifnya. Kalau sudah survive, kita survive, bisa hidup. Tapi yang jelas kita akan tetap terus berkarya walaupun apapun yang terjadi, karena seperti yang kamu lihat Chris, di tempat kita ini, game ini bukan sebagai sesuatu yang kita pengen bikin game, itu bukan, tapi game ini cuma salah satu cara kita buat bercerita tentang apa sih, tentang Indonesia. Keren tuh, baru sampai jadi quotes ya. Pas filmnya bilang, game ini adalah salah satu cara kita buat bercerita. ada fotonya dia, putih, lahir sama present. Anggol for studio gitu. Aku lihat sebenarnya bukan dua grup ya, tapi gini, masalah terpenting itu masalah grup.
ya kan. Istilahnya kita pasti secara insting itu kita mendahulukan perut kita dulu, ya kan. Tapi kalau misalnya kita perut udah kecukupi ya tolong kita pikirkan yang lain juga. Bukan berarti kita harus nolong yang lain, tapi gimana caranya supaya kita bisa berjuang bersama-sama. Seperti Cakra ya, Cakra itu kita bentuk bersama dengan teman-teman bukan untuk kita mau memonopoli service atau gimana, tapi kita pengen semua teman-teman kita itu dapat masing-masing menghasilkan IP. Jadi sama-sama berkolaborasi di situ, sama-sama maju kayak gitu. Kalau saya sih impian saya seperti itu ya, karena kita sama-sama nggak bisa survive sendirian. Mau sehebat apapun, mau sejago apapun, kalau kita sendirian, kita ada batasnya, kita ada umurnya, kita ada keterbatasan dalam tenaga. Beda kalau kita berkolaborasi. Kalau di Jepang mungkin asosiasinya lebih sektoral. Kenapa? Karena pemerintahnya sudah tahu petanya. Di Indonesia pemerintahnya tuh buta gitu. Bahkan mereka industri kreatif aja mereka cuma ngambil nyomot dari Inggris. Mereka nggak tahu antara advertising dan periklanan nomor 1 nomor 9. Istilahnya gitu. Padahal karena alfabetik. Itu yang saya cerita tadi. Dan itu menandakan bahwa kita nih wah ini bahaya banget nih, kayak buta gitu loh. Contohnya misal kita bikin program dari PDB, itu jelas sekali kita nggak punya strategi gitu, dan cuma main-aman aja. Karena itu kita perlu assist cara berpikir dari pemerintah ini supaya lebih inline dengan apa yang terjadi di dunia. Kan lucu tuh. Contohnya adalah gini, kenapa saya juga suka ngambil tema dari sejarah ya, supaya kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu, benar kan? Kalau kita jatuh di lubang kedua kalinya, lubang yang sama untuk kedua kalinya, kita nggak lebih baik dari, ya kan? Nah, dulu waktu ini cerita ya sedikit, di tahun 1500-an nih, ya kan? Di era Majapahit akhir. Di Jerman, karena era informasi belum seperti ini ya, kita masih terlena dengan PDB kita nih, dengan hasil bumi kita. Sementara di Jerman itu ada mesin cetak pertama, Gutenberg ya, yang bikin Gutenberg. Dan mesin cetak pertama itu menandai awalnya industrialisasi. Jadi era ekonomi agricultural bergeser ke era ekonomi industri itu dimulai dengan Gutenberg. 1500-an. Kita masih bikin candi suku di saat yang sama. Ini menandakan waktu itu kita karena nggak tahu ya, karena era informasi nggak seperti sekarang. Nah sekarang seluruh dunia udah bergeser ke era ekonomi kreatif, ya kan? Apakah kita masih ngotot mau mempertahankan program melalui PDB? Itu nggak make sense menurut saya. Dan itu harus dirubah pemikiran yang seperti itu. Untuk supaya bisa sama-sama maju ya, maksudnya kita nih punya banyak sekali potensi gitu. PR banget tapi kayak gitu. Ya kamu bayangin aja Chris, kita nih punya suku banyak. Nih ya, kita lihat potensi kita secara industri kreatif. Kita punya suku banyak di Indonesia, ada 700 macam suku. Masing-masing punya kayak masing-masing punya cerita masing-masing. Bayangin nggak, kalau misal setiap tahun dari masing-masing suku ini menulis cerita aja, kita nggak usah ngomong game, nggak usah ngomong apa, nulis cerita tentang daerahnya, tentang satu topik aja. Setiap tahun kita punya 700 karya. Bener kan? Kaya banget men. Iya. Jepang cuma punya monocultural. Jepang tuh monocultural, Chinese monocultural, Korea monocultural. Mereka bisa membahana seperti itu, bisa berkarya. Kita punya banyak istilahnya cerita yang bisa kita ceritain keluar. Kenapa kita nggak bisa maju? Itu PR banget. Sebelum nanti setelah banyak orang asing di Indonesia, mereka lihat potensinya, kemudian mereka bikin, kita jadi kehilangan lagi kayak zaman waktu setelah kita gagal bersaing di era ekonomi industri. Akhirnya apa? Kita terjajah selama 350 tahun. Ya kan? Industri-industri penting, pertambangan dan sebagainya, hasil bumi, semua dikuasai oleh asing. Cerita lama. Masa sekarang kita mau gitu lagi? Padahal kita sekarang punya kekuatan buat bisa bersaing dengan mereka. Kok jadi berat ya? Jadi tadi kita udah ngobrolin lumayan in-depth banget nih ya. Tapi bukan berarti in-depth-nya ini hal yang berat, ngepul apa. Sebenarnya memang kita sebagai anak muda, kita ya, selain lo kita sebagai anak-anak muda tuh memang harus melek sih hal seperti ini. Itu hal yang sifatnya industri
sifatnya dekat dengan dunia kreasi, tapi lebih ke arah sistem politik dan kawan-kawannya, karena kita nggak bisa turn blind eye aja gitu, pokoknya gue cuma mau bikin karya yang bagus doang tanpa gue tahu iklimnya gimana, tanpa tahu gimana. Nah, menyimpulkan semua ini, ada pesan nggak buat pelaku industri kreatif lainnya dari segi musik apapun itu yang mungkin sekarang ini lagi galau dengan pilihannya untuk survive di dunia? Ya, jadi pesan saya adalah zaman sekarang kita tidak bisa survive sendirian. Jadi instead of berjuang sendiri, mari kita bergabung, berkolaborasi dengan industri yang lain, dengan teman-teman yang lain di bidang yang lain, supaya kita bisa sama-sama eksis. Terus untuk itu meminjam kata teman saya, segera aksi. Jadi apapun yang kita punya sekarang, kemampuan kita sekarang, lakukan itu jangan setengah-setengah, maksimalkan kemampuan itu, belajar terus, dan jangan menyerah, terus berkarya. Kalau suka video ini, like dan subscribe di bawah ini, dan juga komen. Komen apapun, misalnya Anda suka dengan video ini, Anda pengen lihat video lainnya, atau Anda pengen request kami untuk datang ke company lainnya, silakan komen. And then again, thank you for watching.